Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Semoga pada kali ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas berpuasa dengan lancar. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini atau yang kita kerjakan hari ini dapat menilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan secara singkat mengenai tipe-tipe karyawan ideal yang dicari oleh perusahaan. Apa saja sih kriterianya? Tonton sampai selesai ya. Tipe-tipe karyawan ideal yang dicari oleh perusahaan. Yang pertama itu pastinya karyawan yang pintar. Ini dibuktikan dengan IPK-nya yang tinggi atau nilai rapotnya yang bagus, nilai kelulusan yang tinggi. Itu di situ patokannya dari perusahaan itu. Mengapa harus karyawan yang pintar? Karena dengan karyawan yang memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain, dia akan lebih mudah mempelajari hal-hal yang baru seperti pekerjaan yang ada di perusahaan yang dia masuki tersebut. Untuk yang kedua adalah karyawan yang memiliki pengalaman kerja. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat di tagline-tagline suatu lowongan pekerjaan, di situ suka ditulis minimal pengalaman kerja 1 tahun, minimal pengalaman kerja berapa tahun. Tapi dengan adanya tagline seperti itu, teman-teman jangan ragu untuk melamar karena di situ biasanya hal yang diinginkan oleh penerima pekerjaan atau pengusaha. Tapi pada dasarnya ketika terjadi interview dan teman-teman lebih unggul, lebih baik, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu dimungkinkan teman-teman juga akan terpilih menjadi pekerja di situ. Dan mengapa harus karyawan memiliki pengalaman kerja? Itu memudahkan untuk perusahaan agar tidak lagi memberikan suatu pengajaran-pengajaran kepada pegawai baru dan dia bisa langsung jalan ke lapangan jika dia memang pekerja lapangan. Jadi tidak harus ada maintenance yang terus-menerus karena dia sudah mengetahui job desk yang harus dia kerjakan jika memang dia berpengalaman. Yang ketiga adalah karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, keuntungannya apa? Dengan karyawan yang memiliki kecenderungan emosional yang baik, maka karyawan tersebut akan mudah masuk ke dalam kelompok yang baru, bekerja sama dengan timnya, dan menghasilkan sesuatu yang bagus pastinya. Biasanya untuk pekerja tersebut tolak ukurnya adalah psikotes. Biasanya kan orang atau karyawan yang baru masuk dites mengenai psikologisnya. Nah, itu nanti tolak ukur mengenai kecerdasan emosionalnya. Yang keempat adalah karyawan yang penuh dengan semangat. Nah, ini. Jadi perusahaan itu butuh karyawan-karyawan yang memiliki semangat yang tinggi. Tidak mengeluh, tidak mudah mengeluh dengan pekerjaan yang tinggi, yang penuh dengan tekanan. Dia bisa menjalankan semua itu dengan baik jika dia memiliki semangat yang bagus. Dan nantinya akan menularkan kepada karyawan-karyawan yang lain tentunya. Yang keempat, yang kelima adalah karyawan yang profesional. Nah, di sini kalau profesional berarti dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia di tempat bekerja, ya dia sebagai pekerja. Melaksanakan pekerjaan dengan baik, teratur sesuai dengan job desk-nya. Tidak permasalahan yang dari rumah dia masukkan ke dalam pekerjaan. Nah, itu berarti dia karyawan yang bekerja sebagai profesional. Jadi dia menempatkan ketika dia menjadi pekerja, dia bekerja dengan baik. Dan memiliki tanggung jawab mengenai pekerjaannya. Yang keenam adalah karyawan yang percaya diri. Nah, karyawan yang memiliki kepercayaan diri akan berpengaruh pada caranya mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak banyak nanya, bertanya bukannya buruk, tetapi jika sering bertanya juga berarti kepercayaan diriannya tidak terlalu bagus. Ketika dia memiliki kepercayaan diri tinggi, dia akan bisa mengerjakan segala hal sendiri. Minimal ketika dia menanya ke seniornya, diberi tahu gambaran besarnya, dia sudah mengerti karena dia percaya dengan kemampuannya dia sendiri. Yang ketujuh yaitu karyawan yang penuh dengan rasa ingin tahu. Nah, kalau untuk posisi karyawan seperti ini, itu mereka bisa dibutuhkan di tempat manapun. Jadi tidak fokus ketika dia pekerjaan di suatu tempat, staf ini dia hanya mengerjakan ini saja.
biasanya untuk karyawan-karyawan seperti ini, untuk jenjang karirnya lumayan cepat karena dia bisa memegang beberapa pekerjaan dan dikerjakan dengan baik karena dia ingin selalu tahu dan belajar. Dan yang terakhir di sini karyawan yang bisa bekerja di bawah tekanan, ini sudah pasti karena biasanya di tagline suatu lowongan pekerjaan di situ ada poin karyawan harus siap dengan pekerjaan atau kerjaan yang penuh dengan tekanan. Kenapa? Karena biasanya pekerja itu ada waktu. Nah, di sini kalau tekanan kan berarti ada target. Ketika dia sudah siap memenuhi target-target tersebut, maka karyawan tersebut pastilah menjadi idaman suatu perusahaan karena dia tidak hitung-hitungan dengan waktu. Bukan berarti perusahaan juga tidak menghargai kerjaan dia, cuman dengan dia siap bekerja dengan waktu yang ditentukan, itu menjadi pilihan perusahaan untuk merekrut teman-teman. Baik, untuk 8 kriteria tersebut semoga bisa membantu teman-teman dalam nanti kelak mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Itu poin-poin yang perusahaan biasanya cari dari seorang karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.